Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suprihatin. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pentingnya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah salah satu hal yang penting dalam Islam. Dengan ilmu kita dapat atau kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ilmu juga membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik dan membuat kita tidak mudah melakukan kesalahan. Dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mempermudah baginya suatu jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, yang mana artinya setiap orang harus berusaha untuk belajar, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Belajar itu tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kampus, tetapi juga bisa dari orang tua, guru, teman, buku, dan bahkan dari pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, saat kita memiliki ilmu, kita akan lebih mudah memahami pelajaran, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Sebaliknya, jika kita tidak mau belajar, kita akan kesulitan memahami banyak hal dalam kehidupan. Sebagai pelajar, tugas utama kita adalah belajar bersungguh-sungguh. Mungkin terkadang kita akan merasa malas, bosan, dan juga lelah. Namun kita harus ingat bahwa ilmu yang kita pelajari hari ini akan sangat berguna untuk masa depan kita. Orang yang rajin belajar akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk meraih cita-cita dan membanggakan orang tua. Mengutip salah satu nasihat dari Imam Syafi'i, di mana beliau menegaskan bahwa siapapun yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia harus memiliki ilmu. Sebab ilmu merupakan kunci pembuka pintu keberkahan hidup. Nah, dalam menuntut ilmu, kita juga harus memiliki adab, karena adab menjadi faktor penting yang harus dijaga. Kita sebagai orang yang menuntut ilmu harus senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki sifat yang rendah hati serta menghormati guru kita. Karena keberkahan ilmu yang kita dapatkan itu lahir dari adab kita kepada guru kita. Jadi, selain rajin belajar, kita juga harus menghormati guru. Karena guru adalah orang yang mengajarkan kita banyak ilmu. Tanpa guru, mungkin kita belum atau masih tidak bisa belajar membaca, menulis, menghitung, dan lain sebagainya. Bahkan tanpa guru, kita mungkin akan kesulitan memahami pelajaran yang diterangkan. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan nasihat guru dan bersikap sopan serta menghargai beliau. Nah, di zaman sekarang menuntut ilmu tuh bisa dikatakan mudah karena semakin berkembangnya teknologi, kita jadi lebih mudah menuntut ilmu melalui internet, video pembelajaran, dan berbagai sumber lainnya. Namun ketika kita menggunakan teknologi juga, kita harus menggunakannya dengan bijak. Jangan sampai waktu yang seharusnya kita gunakan untuk belajar, malah kita habiskan untuk bermain dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, teman-teman sekalian, ilmu yang kita miliki juga harus diamalkan. Misalnya nih, kita belajar tentang kejujuran, maka kita harus
menjadi orang yang jujur. Jika kita belajar tentang menghormati orang tua, maka kita harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari ini akan memberikan akan memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Oleh karena itu, mari kita terus semangat dalam menuntut ilmu. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan belajar. Teruslah berusaha, bertanya jika tidak paham, dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari ilmu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan membantu kita meraih cita-cita yang kita inginkan. Amin. Ini sama dari mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perilaku dalam saya menyampaikan sedikit ilmu, saya memohon maaf pada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.